Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hai semuanya, apa kabar? Bagaimana keadaan hari ini? Semoga sehat selalu ya, sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, walaupun di masa pandemi ini, pembelajarannya itu secara daring, Ibu harap semuanya tetap semangat dalam belajar. Nah, perlu kita ketahui, ilmu itu tidak datang secara kebetulan, tetapi juga perlu semangat dan juga menyimak pembelajaran-pembelajaran yang akan guru sampaikan. Nah, baiklah. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang unsur, senyawa, dan juga campuran. Hari ini kita akan membahas tentang materi suhu dan perubahannya. Baiklah anak-anak semuanya, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa itu suhu? Pasti sebagian pun sudah tahu ya apa itu suhu. Nah, Ibu akan menjelaskan materi kita ini tentang suhu dan perubahannya. Silakan anak-anak semua menyimak penjelasan-penjelasan yang akan Ibu Coba sampaikan. perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah yang kalian amati? Benar, gambar yang ditampilkan gambar seseorang yang mengalami demam. Nah, apakah demam itu? Apakah kalian tahu? Demam merupakan kondisi saat suhu tubuh yang diukur lebih kurang 38 derajat Celcius. Demam terjadi ketika suhu tubuh mengalami peningkatan. Nah, apakah yang dimaksud dengan suhu? Apakah alat yang digunakan untuk mengukur suhu? Nah, amatilah video berikut ini. Bagaimanakah setelah melihat tayangan tersebut? Apakah kalian bisa menjelaskan bagaimana definisi dari suhu? Nah, adapun definisi suhu, suhu adalah derajat atau tingkat energi panas suatu benda. Suhu tidak sama dengan panas. Panas adalah salah satu bentuk energi yang mengalir. Suhu rendah, tingkat energi panas benda rendah. Sedangkan suhu tinggi, tingkat energi panas benda tinggi. Lalu, apakah alat untuk mengukur suhu? Nah, alat untuk mengukur suhu yaitu termometer. Termometer berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos yang berarti panas dan meter berarti pengukur, yaitu perbandingan. Termometer dapat terbaca karena di dalam termometer terdapat zat cair yang digunakan sebagai penunjuk skalanya. Nah, ada dua macam zat umum yang digunakan zat cair pengisi termometer, yaitu air raksa dan alkohol.
pengisi termometer yaitu air raksa dan alkohol. Apakah perbedaan dari keduanya? Yang pertama yaitu air raksa tidak membasahi dinding pipa kapiller, mudah dilihat karena mengkilat. Kedua, cepat menyerap panas dari suatu benda yang sedang diukur. Ketiga, jangkauan suhu cukup lebar, titik beku kurang 40 derajat Celcius dan titik didih 36 derajat Celcius. Keempat, yaitu volume air raksa berubah secara teratur. Selanjutnya yaitu alkohol. Keuntungannya yaitu pertama, harganya murah. Kedua, lebih teliti untuk kenaikan suhu yang kecil. Alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Ketiga, dapat mengukur suhu yang sangat rendah sebab titik beku alkohol kurang 130 derajat Celcius. Namun kerugiannya yaitu pertama, membasahi dinding kaca. Kedua, yaitu titik didihnya rendah 78 derajat Celcius. Ketiga, yaitu alkohol tidak berwarna, perlu pewarna agar dapat dilihat. Lalu, mengapa bukan air yang digunakan sebagai pengisi termometer? Karena air memiliki sifat anomali, sebagian besar zat akan memuai jika dipanaskan. Sebaliknya, saat suhu 0 derajat Celcius sampai dengan 4 derajat Celcius, air justru mengalami penyusutan. Salah satu akibat dari sifat anomali air adalah pada musim dingin, sungai atau laut hanya membeku pada permukaannya, sedangkan bagian bawah permukaan tidak membeku, sehingga ikan dan berbagai biotanya tetap bertahan di musim dingin. Berdasarkan bahan penyusunnya, ada 5 jenis termometer, yaitu termometer zat cair, termometer zat padat, termometer kristal cair, termometer gas, dan termometer digital. Termometer zat cair merupakan terbuat dari pipa kaca yang diisi dengan zat cair. Berdasarkan zat pengisi termometer terdiri dari 2 jenis termometer raksa dan termometer alkohol. Yang kedua, termometer zat padat. Digunakan zat padat sebagai zat yang akan berubah volumenya ketika mendeteksi adanya perubahan suhu dari benda yang diukur. Contoh termometer bimetal. Termometer bimetal menggunakan bahan logam. Berfungsi untuk menunjukkan adanya perubahan suhu dengan prinsip logam akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Yang ketiga, yaitu ada termometer kristal cair.
yaitu digunakan bahan kristal cair yang bersifat cair dan padat sebagai indikator suhu. Kedua, penggunaannya dengan cara ditempelkan pada objek yang akan diukur suhunya. Ketiga, suhu objek yang diukur dapat dilihat dari perubahan warna pada salah satu kolom. Keempat, yaitu termometer gas. Pertama, bekerja berdasarkan sifat pemuaian gas. Kedua, gas yang biasa digunakan adalah gas hidrogen dan gas helium dengan tekanan rendah. Ketiga, apabila gas dikenai panas, maka volumenya akan bertambah. Keempat, dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi dan sangat rendah. Yang kelima, yaitu termometer digital. Pertama, termometer yang mampu menampilkan tingkat suhu secara pasti. Kedua, kepastian tingkat suhu disajikan dalam bentuk angka yang muncul pada display suhu di termometer tersebut. Ketiga, bekerja berdasarkan hasil kerja termokopel. Keempat, sensor suhu elektronik yang mampu mengubah perubahan suhu suatu benda menjadi bentuk perubahan tegangan listrik dan menghasilkan nilai suhu secara digital. Selanjutnya adalah macam-macam skala termometer. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa ada 4 macam skala termometer, yaitu termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Termometer Celsius ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Andreas Celsius dari Swedia. Memiliki titik tetap bawah 0 derajat dan titik tetap atas 100 derajat dengan rentang skala 100 dan satuan derajat Celsius. Skala termometer Reaumur ditemukan oleh ilmuwan dari Prancis yang bernama Reaumur, titik tetap bawah 0 derajat dan titik tetap atas 80 derajat dengan rentang skala 80 dan satuan derajat Reaumur. Skala termometer Fahrenheit ditemukan oleh Gabriel de Fahrenheit dari Jerman dengan titik tetap bawah 32 derajat Celcius dan titik tetap atas 212 derajat Celcius dengan rentang skala 180 dan satuan derajat Fahrenheit. Kemudian skala termometer Kelvin ditemukan oleh ilmuwan dari Inggris bernama Lord Kelvin dengan titik tetap atas 273 derajat dan titik tetap bawah 373 derajat dengan rentang skala 100 dan satuan Kelvin. Bagaimanakah jika kita ingin mengubah satu satuan skala ke bentuk satuan skala yang lain? Sebelumnya kita buat dulu perbandingan skala termometer, yaitu skala Celsius dibandingkan dengan skala Reaumur dibandingkan dengan skala Fahrenheit dibandingkan dengan skala Kelvin. Perbandingan skala yang dibuat adalah menggunakan rentang skala, yaitu 100 untuk Celsius, 80 untuk Reaumur, 180 untuk Fahrenheit, dan 100 untuk Kelvin.
Jika kita sederhanakan, akan diperoleh perbandingan 5 dibanding 4 dibanding 9 dibanding 5. Berikut merupakan konversi skala termometer. Misalkan kita ambil salah satu, yaitu perubahan Celcius ke skala Reaumur. Contoh, 20 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Reaumur? Penyelesaiannya adalah 4 dibanding 5 dikalikan dengan skala Celcius, yaitu 4 dibanding dengan 5 dikalikan dengan 20 sehingga diperoleh 16 derajat Reaumur. Sebaliknya, 20 derajat Reaumur sama dengan berapa derajat Celcius? Penyelesaiannya adalah 5 dibanding 4 dikalikan dengan skala Reaumur, yaitu 5 dibanding dengan 4 dikalikan dengan 20 sama dengan 25 derajat Celcius. Ingat bahwa untuk suhu yang ditanyakan menggunakan perbandingan sebagai pembilang dan suhu yang diketahui sebagai penyebut. Itulah tadi penjelasan tentang suhu dan perubahannya. Semoga semuanya mengerti tentang suhu dan juga bagaimana perubahan-perubahannya. Baiklah, di sini siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi kita hari ini? Nah, baiklah, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu Kesimpulannya adalah suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Berdasarkan zat pengisinya, termometer ada 3 jenis: termometer zat cair, bimetal, dan kristal cair. Itulah tadi kesimpulan dari suhu dan perubahannya. Baiklah, sebelum Ibu menutup perjumpaan kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas, di mana tugasnya akan Ibu berikan melalui grup WhatsApp. Silahkan dikerjakan, lalu kirim kembali ke WhatsApp pribadi Ibu. Nanti akan Ibu nilai. Jangan lupa tuliskan namanya juga. Nah, baiklah, selamat mengerjakan, tetap semangat dan belajar. Dan satu lagi, Ibu harap semuanya selalu jaga kesehatan. Mungkin itu saja penjelasan-penjelasan dari Ibu, dan mungkin cukup di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.